Selamat datang di Ngobrol Sate, ngobrol bareng Stasi Santo Gabriel. Baik, malam hari ini saya Yudi ditemani 3 narasumber. Yang pertama ada Pak Andre, Pak Paulus, dan Pak Martinus. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, kita akan berbincang masalah perkembangan umat Katolik di Triorejo, khususnya di Kota Baru. Nah, sebagai narasumber pertama saya akan ke Pak Andre. Pak Andre, awal-awal dia perumahan ini itu kan belum ada yang namanya lingkungan, wilayah, dan sebagainya. Nah, Pak Andre dulu mengawalinya bagaimana, Pak? Bisa diceritakan seperti apa? Baik, terima kasih. Untuk awalnya, tepatnya memang di bulan Mei tahun 1989. 89? Betul. Kami pindah dari Paroki Trinitas Tumpang, Keuskupan Malang, masuk ke Kota Baru ini karena pertama adalah mendekati tempat kerja. Begitu. Setelah menghuni di sini memang satu hal pasti kami sebagai umat Katolik mencari melihat apakah ada saudara Katolik yang ada di sini. Teman seiman. Ya, teman seiman, begitu. Awal pertama memang belum kenal, belum tahu. Dibantu oleh Bu Martinus waktu itu, karena berdekatan. Bu Martinus dikenalkan oleh teman kerja saya, ini salah satu tokoh umat Katolik di kawasan Triorejo. Bersama Bu Martinus dan Pak Joko, dikenalkan Pak Joko Supriyanto, saya mencoba. Ternyata di Kota Baru ini awalnya yang saya kenal adalah umat Kristen ekumene. Di awal tahun 89 ada memang yang dikoordinir oleh pendeta-pendeta yang ada waktu itu di Kota Baru. Melalui forum ekumene inilah saya melihat sosok-sosok umat Katolik saudara kita. Ada 2-3 orang yang kelihatan di situ. Yang pertama, tapi sudah tidak ada di sini ya Pak ya, Pak Petrus Haumasan Silaen. Yeah. Pak Silaen. Pak Silaen, ya, oh ya. Betul. Pak Silaen. Kemudian yang kedua, saya juga melihat yang sudah berpulang, yaitu Pak Pedo Kromain. Yeah. Itu. Kemudian yang ketiga adalah Pak Robert Parera. Karena beliau-beliau ini juga ada di dalam ekumene. Namun melalui pendeta yang ada, kami diinformasikan bahwasanya ada memang warga Katolik yang lain, gitu. Dari situ di bulan Mei itu saya mencoba menelusuri ada berapa sebenarnya umat Katolik di Kota Baru Triorejo ini. Bersama Bu Martinus dibantu teman-teman, waktu itu kurang lebih ada 11 orang ternyata awalnya di Kota Baru ini. Sebentar Pak Andre, ya. Itu tahun 89 atau 98? Tahun 89. 89 ya? Maaf 98 kebalik ya. Tahun 98 ya, betul. 89 belum ada. Belum ada Kota Baru. Kota Baru. 89 Mei. Sehingga di tengah saya juga terlibat di dalam ekumene itu, maka tepatnya pada tanggal 17 Mei 98 itu, tahun 1998, saya mencoba mengkoordinir saudara-saudara seiman Katolik ini semua, ayo kita doa rosario. Gitu. Doa rosario pertama berarti? Pertama kali dibantu oleh Bu Martinus waktu itu. Bertempat di rumah saya sendiri di Pancawarna 7 situ, ayo kita mulai berdoa rosario gitu. Di situ kami terus terang kami undang yang lain itu. Puji Tuhan kok mereka juga respon dan hadir itu. Awal-awal berapa orang waktu itu, Pak? Yang hadir pertama kali adalah
di dalam doa rosario itu ada 16 orang. Banyak juga ya. Banyak karena dibantu dari cangkir. Dari kelompoknya. Iya, betul, itu dari Pak Martinus, sehingga kelihatan banyak, sehingga semakin menyemangati kita gitu. Dan memang doa rosario belum bisa tiap hari, tapi sudah kita jadwalkan terus. Ayo, di dalam sisa waktu bulan Mei itu kita perbanyak doa rosario itu. Dari situ awalnya, kemudian melalui juga keluarga Pak Martinus di Cangkir, dan dengan Pak Joko kami dikenalkan dengan umat Katolik yang lebih luas di istilahnya sampai dengan Warugunung waktu itu. Ya, istilahnya Driorejo lah, secara Driorejo, bahwa di Sumput juga ada. Ini kita dikenalkan waktu itu, sehingga terjalin komunikasi waktu itu. Dan karena Kota Baru masih beberapa keluarga, maka waktu itu kami dirangkul oleh umat di Sumput waktu itu untuk menjadi satu lingkungan bersama mereka. Bersama Sumput ya? Iya, bersama Sumput, dan juga beberapa keluarga dari Gria Kencana. Gitu. Kita masuk di dalam waktu itu lingkungan 8C. Gria Kencana juga masih baru, jadi masuk di 8C itu. 8C artinya ya. F belum ada ya? Belum ada, belum lahir. F memang belum lahir, jadi adanya 8C itu, Pak. Jadi pada waktu itu kami mulai lebih giat lagi untuk mengikuti, tapi terus terang pada saat awal kami belum dapat kesempatan untuk misa di Kota Baru. Waktu itu belum ada kesempatan. Dan kebetulan Romo Paroki waktu itu almarhum Romo Carolus Jande. Nah, ini almarhum ini menurut saya sangat aktif sekali untuk terus memberi semangat penuh kepada kami. Karena kenapa, pada waktu awal kami dengan Sumput dan Gria Kencana, dan kebetulan ada misa lingkungan di Sumput yang pertama kali itu, dari situ kami terus rindu bagaimana ini di Kota Baru bisa ada misa itu dulu, Pak. Itu. Karena kalau dengan ada misa berarti kami akan semakin terbangun, bertumbuh, itu intinya, seperti itu. Dan di awal itu ternyata dalam kurun waktu yang tidak lama, karena ini juga dukungan dan dorongan dari Romo Paroki almarhum Romo Carolus Jande itu, maka pada Natal tahun 1998 itulah pertama kali kami diberi kesempatan untuk misa Natal. Gitu. Walaupun misa Natal dalam konteks sederhana di rumah umat Katolik, tapi yang membanggakan kami cukup melibatkan umat Katolik di kawasan Kecamatan Driorejo. Bukan hanya Kota Baru berarti. Bukan hanya Kota Baru memang. Karena kalau hanya Kota Baru berarti kan cuma sedikit. Itu. Bersama umat Katolik yang ada di kawasan Kecamatan Driorejo inilah, sampai dengan Gria Kencana juga hadir. Di situ ternyata Romo Paroki waktu itu juga menginginkan bahwasanya teritorial yang cukup sulit, yaitu kawasan Driorejo ini, bisa ada satu wilayah sendiri. Nah, itu. Jadi satu Driorejo, satu wilayah sendiri. Satu wilayah sendiri itu mungkin cikal bakal atau awal lahirnya wilayah F itu tadi, di mana wilayah F yang pertama dipimpin oleh saudara kita Bapak Paidi dari Warugunung, karena disitulah dia dari 1F, karena dia di sana menjadi sentral dulu, yang tadinya memang umat paling besar adalah di Warugunung, masih bergabung dengan wilayah C, maka di situ 1F itu dengan ketua wilayahnya adalah
Bapak Paidi. Nah, dari situ kami yang tadinya tergabung dari 3 daerah ini, yaitu Kota Baru Trirejo, Sumput, dan Gria Kencana dengan lingkungan 8C itu kemudian dimekarkan menjadi wilayah sendiri. Lingkungan-lingkungan dari wilayah yang baru lahir, yaitu wilayah F itu tadi. Sehingga Kota Baru mendapat nomor 3. Jadi F3. F1 adalah Baru Gunung, F2 adalah Bukit Bambe, F3 adalah Kota Baru. Untuk Sumput dan Gria Kencana F4 dan F5. Nah, ini 5 wilayah F itu baru berdiri langsung ada 5 lingkungan. 5 lingkungan itu di awalnya seperti itu. Nah, kebetulan dengan berdirinya wilayah baru itu juga dengan restu dari Romo Paroki almarhum Romo Karolus Jande itu, maka di tahun 90 kami diresmikan menjadi lingkungan itu di tahun 90 setelah misa Natal itu di tahun 90-nya 90 berapa? Januari, di Januari tahun 99. mungkin 99 ya, maaf saya agak lupa. Iya, setelah 98 kok saya masih teringat di tahun 89 saja itu. Jadi di tahun 98, di 99 Januari kita resmi menjadi lingkungan. Itu memang setelah misa Natal yang kebetulan juga bertempat di kediaman Bapak Robert, ya Robert Parera. Masih di Pancawarna 42 sana, Pak, begitu. Itu di tahun 90 dengan Romo Karolus Jande kami diresmikan jadi lingkungan baru di bawah perlindungan dari Santo Gabriel. Itu nama lingkungannya Santo Gabriel pelindungnya. Mengapa mengambil nama Santo Gabriel? Waktu itu kami berembuk terkesan dengan, mohon maaf, dengan saudara-saudara kita di ujung di Perak. Karena di sini juga basis Angkatan Laut kan begitu, Pak. Di sana adalah paroki Santo Mikael, maka ke sini juga mengambil nama malaikat agung ini adalah Santo Gabriel. Baik, kita ngopi dulu, Pak. Silakan, terima kasih. Baik, kita lanjut ngobrol bareng Stasi Santo Gabriel. Tadi Pak Andre sudah menceritakan mengenai awal umat sampai dengan adanya wilayah, kemudian adanya lingkungan di sini. Wilayah F, kemudian ada 5 lingkungan. Di Kota Baru menjadi wilayah 3F. Di lingkup 3F. Ya, 3F ya untuk di Kota Baru ya. Selanjutnya perkembangannya bagaimana, Pak? Baik, kami lanjutkan dengan terbentuknya kami di Kota Baru menjadi sebuah lingkungan, otomatis semangat kami terbangun betul gitu. Apalagi dilanjut dengan satu prioritas juga diberikan oleh Romo Paroki adalah dengan kalau diminta misa di lingkungan, Romo Paroki memberikan prioritas karena ini lingkungan baru. Itu yang membuat semangat kami. Dan satu hal yang menjadi kami lebih guyup bersama lingkungan-lingkungan lain, terutama khususnya di lingkungan 1F Baru Gunung, sewaktu salah seorang umat kami di Kota Baru berpulang, yaitu mertua dari Bapak Edi Sulamsono di Virus Biru itu, banyak dibantu oleh umat Katolik dari 1F Waru Gunung. Pertama adalah memandikan jenazah, merawat jenazah. Kedua kali sampai jenazah ini dibawa pulang ke Jogja. Iya, itu pertama kali kami banyak sekali dibantu
dari saudara-saudara dari lingkungan Gunung. 1F ini tadi. Itulah yang membuat kami di Kota Baru mau tidak mau harus berbenah. Berbenah untuk melengkapi. Ya, ya. Pertama adalah jadwal kegiatannya, begitu. Secara sederhana jadwal kegiatannya dipandu dengan pengurus-pengurus dari wilayah F yang ada. Kami mulai mencoba membuat jadwal kegiatan. Khususnya memang di bulan Maria. Itu harus kami isi penuh. Walaupun umat belum sampai dengan bilangan 30. Tapi sampai ya? Belum sampai. Tapi kami harus isi penuh. Kalau 2 kali tidak apa-apa gitu. Tapi puji Tuhan, ternyata semangat kami, Tuhan betul-betul memperhatikan, dan pertumbuhan jumlah umat ternyata di luar dugaan kami. Dari waktu ke waktu dalam tempo yang tidak lama, umat ini terus bertumbuh dan bertambah. Ini Di tahun 99 tadi ya? betul. Dari berangkat di tahun 98, di tahun 99 ternyata pertambahan Umat. cukup banyak dengan munculnya keluarga Harsono. Oh ya. Ya, itu. Kemudian di sisi-sisi lain, dari blok-blok lain juga mulai muncul lagi banyak. Disitulah. Cuman satu hal memang, karena kami mulai berbenah diri menjadi satu lingkungan itu tadi, maka kami juga mulai tidak bisa fokus bersama ekumene. Itu saja yang menjadi problem. Di samping memang ada beberapa perbedaan kan begitu ya Pak ya. Jadi kami harus lebih perhatian kepada saudara-saudara di Katolik sendiri, karena kami adalah istilahnya baru lahir itu. Jadi kami harus betul-betul fokus, dan memang arahan dari Romo Paroki adalah lebih baik fokus di dalam lingkungannya sendiri dulu untuk bertumbuh dan berkembang. Itu mungkin begitu. Iya. Kemudian awal lingkungan baru ya Pak ya. Iya. Apakah sudah ada misa lingkungan atau apa waktu itu di tahun-tahun 99? Baik, untuk misa memang diberi jatah oleh paroki, yaitu bergantian. Yang tadinya kami dari lingkungan bersama Sumput dan Gria Kencana, maka misa ini adalah sebulan sekali, tapi bergantian dengan 3 lingkungan yang ada ini. Jadi gantian dengan 3F, 4F, 5F, betul itu Jadi supaya bulan pertama mungkin di sini dulu, berikutnya di Sumput, 4F. ya 4F, kemudian selanjutnya di 5F, baru kembali ke kami lagi. Seperti itu. Berarti misa lingkungan 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Tempatnya di mana Pak? Tempatnya otomatis di rumah umat itu. Memang Gantian dari rumah ke rumah begitu. betul, Ya? ditawarkan nanti sapa umat mau. Dan yang membuat kami selalu ada dalam sukacita adalah waktu misa lingkungan itu ternyata umat dari 3 lingkungan ini juga dengan antusias hadir. Nah, ini yang membuat kami terus semakin terbangun dan penuh sukacita. Itu terus itu Pak Yudi, seperti itu. Berarti misa pindah-pindah begitu ya Pak? Betul, masih pindah-pindah memang misa waktu itu. Untuk petugasnya juga dari lingkungan sini sendiri semua? Betul, kalau petugas dari masing-masing lingkungan, waktu ada di lingkungan 3F, ya berarti kami mempersiapkan. Kemudian kalau di 4F, ya 4F sendiri, 5F juga demikian. Nah ini, bahkan waktu itu karena di awal memang, terima kasih memang support dari Pak Paidi selaku ketua wilayah, itu juga saudara-saudara kita dari Warugunung juga ikut misa di hadir. sini. Nah ini yang membuat kami semakin berbesar hati, itu penuh sukacita seperti itu. Iya. Berarti awal mula misa di sini itu ya dari misa lingkungan itu ya. Betul, ada misa itu. Ada misa. Jamnya kita memang buat di jam 9 pagi Pak. Waktu jam itu 9 pagi, jam 9 pagi. Karena melihat teritorialnya ini tidak mungkin kita awali lebih pagi. Kalau terlalu siang juga kasihan dari saudara-saudara yang di Gria Kencana, nanti pulangnya juga terlalu siang nanti. Jadi jam 9 pagi waktu itu. Ya. Ini kan semakin berkembang kan Pak Tadi ya. Iya.
kemudian misal lingkungan sudah ada, kemudian menjaring umat Katolik yang baru pindah ke sini untuk bergabung atau mereka bisa bergabung, mereka tahu itu seperti apa waktu itu, Pak? Waktu itu karena memang media tidak secanggih saat ini kan begitu ya. Ya. Terus terang kami cuma mengandalkan dari umat Katolik yang ada. Jangan jemu-jemu pasang telinga ataupun mencari informasi adanya umat Katolik itu. Walaupun melalui cara yang sederhana bagi kami, tapi ternyata sangat luar biasa dengan perpindahan umat Katolik dari tempat-tempat lain menuju Kota Baru ini, sehingga di tahun 90 perkembangan umat Katolik ini boleh dibilang sudah sangat menggembirakan. Di atas tahun itu justru jauh lebih menggembirakan ya Pak ya. Kemudian Pak Paulus muncul, almarhum Pak Titus ada, dan satu hal yang juga sudah tidak bersama kita, mungkin Sidoarjo, ada di Sidoarjo ya Pak Justinus waktu itu kan gitu. Semua orang-orang yang terlibat di dalam perkembangan umat ini, terus terang saya sangat menghargai dan menghormati itu. Luar biasa sekali itu. Berarti periode Pak Andre sebagai ketua lingkungan pertama itu mulai tahun 99 iya, tahun sampai 99. dengan 2002. 2002. Betul. Iya, kemudian dilanjutkan Pak Martinus 2002. Waktu itu ya? Pak Martinus, betul. Pak Martinus, ya, Pak Martinus, betul. 2002. Waktu sampai dengan Pak Andre akhir sebagai ketua lingkungan, sudah ada berapa Pak kira-kira umat waktu itu di Kota Baru? Mungkin kami kelemahannya adalah di data kan begitu Pak. Tapi sebenarnya pada waktu itu dipegang oleh Pak Martinus, kalau tidak salah umat sudah di atas 50 kakak. 50 kakak? Sudah di atas 50 kakak itu Pak. Sudah di atas. Jadi itulah yang terus membuat semangat. Dan ternyata perkembangannya di era Pak Martinus dan selanjutnya Pak Paulus bukan hanya sekedar 50 atau 60, justru melambung segitu banyaknya Pak. Nah inilah yang sungguh luar biasa. Saya melihat campur tangan Tuhan di 50 kakak itu. Saya berpikir kalau misal lingkungan pasti mulai berat Pak, mulai butuh terop, butuh macam-macam. Ya, betul itu. Baik, kita ngopi dulu, nanti kita lanjut lagi. Baik, kita lanjut kembali di ngobrol bareng Stasi Santo Gabriel. Kalau tadi Pak Andre sudah bercerita awal sebagai lingkungan baru, berdiri mulai tahun 99, lingkungan 3F, Santo Gabriel, sampai dengan tahun 2002. Betul. Nah selanjutnya Pak Martinus ya, Pak Martinus sebagai ketua lingkungan menggantikan Pak Andre. Pasti tantangannya lebih berat zamannya Pak Martinus, karena pertumbuhan umat juga pasti selalu berkembang. Ya. Pak Martinus, bisa diceritakan? Terima kasih, selamat malam dalam ngobrol bareng Stasi Santo Gabriel ini. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih pada pengurus stasi. Aku baru ini tanggal 19 kemarin baru merit anak saya yang pertama, karena dia Kapten dan itu sukses. Terima kasih atas dukungan dan doanya, itu penting. Yang pertama-tama dalam ngobrol ini sejarah gereja ya. Ini respect balik aja dalam ingatan aja. Ya. Saya masuk Cangkir itu tidak salah bulan antara Agustus 1988 saya. Mas 88.
88. 88. Perumahan ini belum jadi. Bahkan jalan ada. depan itu mungkin masih jalan tanah ya. Oh, tanah bering-bering Makadam. bambu tuh. Makadam. Lama-lama. Sebagai orang Katolik, pertama-tama kita mencari teman Katolik gitu. Biasa kan gitu. Ya. Saya akhirnya cari terdekat di Warugunung. Dari dulu istilah lingkungan Santo Leonardo dulu misalnya. Leonardo. Terdekat Warugunung ya. Warugunung. Itu nggak dekat lagi padahal kalau kita ukuran sekarang. Warugunung ke sana. Untuk ke gerejanya kita kadang-kadang kan tidak punya kendaraan kan jangan ke. Kadang ke Warugunung naik Karampilang atau kayak Krian itu tuh gereja. Karena anak masih kecil-kecil waktu itu. Bahkan anak saya lahir yang kedua tahun 90 itu baptis di Karampilang, tapi urus surat pemerintahan masih di HKY di sana. Oh, surat baptisnya di HKY. HKY. Kenapa? Karampilang masih stasi. Tahun 90 masih stasi. Stasinya HKY. Iya betul, stasi HKY. Dan salah bulan berapa baru jadi perokil. Cerita ini itu cerita gitu. Ya. Jadi sejarah gereja mungkin satu Gabriel mungkin anak yang paling pertama anak sulung di satu Gabriel ini stasi di Karampil di satu di sekian puluh tahun. Ini sejarah. Waktu itu kakaknya tidak banyak, kami di Cangkir kurang lebih ada 6 kakak. Selalu bergabung di Warugunung sana. Hanya dulu itu ada kegiatan tugas-tugas pelayanan itu kita latih kor bareng segala macam teman-teman. Akhirnya bergabung tahun 94 97 Kota Baru sudah mulai perumahan ya. Iya, Jadi daerah Pancakarna sekitarnya lain belum ada. Belum ada. Mulai dibangun tahun itu. Ya, tahun belum ada. Saya dulu mau ke Sampelame nggak mau, banyak maling pertama-tama itu. Mulai bangun teman-teman Andri di situ sudah berubah, mulai gabung-gabung. Kemudian Puji Otomo, kemudian Pak Alvar Petrus itu sudah mulai bergabung banyak kok teman-teman kita bergabung. Semua niat yang sama untuk gereja. Hanya awal-awal dicetak Pak Andri betul. Kenapa? Kita lebih cenderung, bukan cenderung ya, kayak teman-teman gereja lain gitu loh. Kenapa? Mereka proaktif sekali gitu loh. Ya. Bicara doa bare, komen segala macam-macam. Saya waktu itu cuek aja, saya ya biasa saya tidak terlalu respect waktu itu. Nah, ini kita bukan, ini sejarah gereja. Ya. Sejarah gereja ini lebih aktif ke sana. Sedikit kok, jadi akhirnya bentuk lingkup baru sudah Andri betul. Hanya waktu posisi saya ketua lingkungan itu kebijakan di lingkungannya sudah masing-masing. Jadi sini sebulan sekali ada sabda juga, ada misal lingkungan sebulan sekali. Waktu itu kalau ada kejadian bisa ketua lingkungan yang kepotoan. Kepotoan. Kenapa? Umat begitu banyak, sarana nggak ada segala macam. Nah ya. Kemudian ada kegiatan rutin, jadi ada latihan kor mungkin sebulan sekali. Biasa dia dari rumah-rumah. Yang terakhir itu kita dapat pinjam dari rumahnya Predem di negara 68 GBD mencatat Ya. Kita sering kumpul-kumpul di situ. Saya tercatat di catatan saya itu manual itu pas ada kegiatan misal lingkungan 1 Februari 2004 itu jumlah orang umat yang hadir itu 70 orang selain anak-anak 70 orang. Banyak betul sudah banyak 70 orang ya. Betul. 70 kalau di Indonesia kurang lebih 30 kakak sudah betul. 38. tahun 2004 itu ya bisa. Berkembang terus itu berkembang terus. Teman-teman di Kristen lain ya berkembang juga. Ya untuk Katolikan nggak mau diatur. Kalau kaum Katolik kita punya teman-teman kayak Pak Andri kan jadi di Katolik kan jelas gitu loh. Kita nggak mau diatur gini-gini. Walaupun kita sedikit melakukannya kita tetap jalan dengan jalan kita. Akhirnya pada satu saat di Redem itu tetap ada misal lingkungan sebulan sekali pasti ada doa, ada rosario, ada Latin Core. Kemudian pada saat berikutnya tahun berapa mungkin ya, antara 2001 2002 tidak salah, rumah Rede kan diperbaiki. Mereka lapor saya, pemerintah ini mau diperbaiki ya, sama saudaranya. Gimana? Akhirnya saya sama teman-teman berpikir, kebetulan Pak Sudiarto masih hidup, dia tinggal di Karampilang sana. Saya dengan almarhum Titus menghadap ke rumahnya dia. Pak, rumah mana diperoleh kegiatan lingkungan? Oh boleh. Di sebelah rumah doa itu, sebelah rumah doa. Di sini pojok itu rumah ya. almarhum Nah, Pak Sudiarto. Itu kakak jumlah lebih hampir masih satu lingkungan ya. 3F, posisi 3F.
Tapi semangat hidup gereja tinggi dalam arti ya orang pikir ya semangat tetap kebersamaan kuat sekali, saling ngumpul, sering latih kor bareng, ada acara itu. Nah, begitu kita dapat pindah di situ, udah lama kok, udah setengah tahun. Posisi sama ketua lingkung waktu itu kasih tantangan. Sebelah kan rumahnya Pak Mulyono kan jual, bilang Pak ini berlatih kor sudah semakin banyak umat itu, sudah banyak berlatih kor dari Margono juga bergabung di sana berlatih kor, itu sudah rumah doa toh, di rumah Pak Sudiarto banyak. Saya pancing dulu, apa kita ini mau pinjam terus dulu, masa ini kalau ini Pak Sudiarto tempat ini kita mau kelari kemana lagi? Jalan waktu bersama itu sebelah rumah ada jual, itu cerita kan gitu. Ambillah itu dalam 1 bulan atau jam Romo Otong dah lah, Romo Otong sama Romo Ham waktu itu. Romo parokinya sudah Romo. Ya, Romo Otong sama Romo Has. Ada kebersamaan umat di sini, kita urunan gitu, bantu dari proki, kita dapat milik itu. Itu umat waktu itu tuh sudah dapat rumah doa, 160. rumah sederhana sekali. Kita bedah pelan-pelan kok dari rumah TV 45 dibelah rumah kosong jadi bisa tampung hampir 200 orang pulus ya. 160 kakak waktu itu. Waktu itu 160 Ya, Sudah kurang 190 kakak. Iya, 160 kakak. Pernah ada Di proposal ya. tahun 2000 iya, 2005 2005. kurang bisa ya. gitu. Pernah ada kan Jumat Agung pernah ke sana kok berjomrom-rami Iya, kan. Kita tempat hadir sesi liturgi itu. Iya, betul. Kurang lebih dia hadir hampir 200 sampai 160 orang gitu. Iya. Kolektif waktu kan paling banyak 200 ribu sudah banyak. Iya. Umat sudah banyak, sudah semakin berkembang. Yang waktu itu kita nggak berapa, ya apa ya? Kebetulan ada tawaran yang kata laut. Ya, ada kita ajukan surat permohonan sudah itu kan dari Angkatan Laut, akhirnya dapat tanda jalan giok gitu. Tapi umat sudah semakin banyak. Nah, dulu sudah ada kelompok-kelompok dulu ada. Dibentuk kelompok-kelompok kecil begitu ya? Dulu sudah ada kelompok. Saya ini catatan sejarah sebagainya. Komunitas basis ya Pak ya. KPU-nya itu juga mulai dihidupkan. Sudah ada. Jadi satu lingkungan ada beberapa kelompok lagi. Iya, ya ada. Ketua-ketua kelompok. Dulu sudah ada kelompok. Enggak sebut-sebut namanya biar. Yang saya tahu dulu ketua kelompok di daerah Mutiara itu Pak Puji. Puji Pak Utomo, Puji. Pak Puji Utomo. almarhum. Oh, almarhum. Almarhum. Nyanyinya almarhum. Iya. Kemudian ada kelompok Pancawarna juga ya. Ada. Kelompok Pancawarna sendiri, Mutiara sendiri. Granit Kumala. Kelompok Aquamarin berarti. Aquamarin Pak Titus. Pak Titus. Bersama Ya. almarhum Pak Titus. Ya, Terus kalau yang sebelah sana berarti Granit. Granit Kumala Pak Silaen. Pak Silaen, ketua kelompoknya. Itu yang menjadi cikal bakal mekar menjadi 4 lingkungan itu ya. Iya. Betul. Ya, tapi masih Karena banyak kelompok-kelompok. ceritanya masih. Ya, Masih jauh dan Iya. karena mekar itu tahun 2000. 15. Jamur Magus itu. Untungnya semasa Pak Martinus dengan kita sudah mulai ada dibilang rumah doa itu Pak Yudi, kita bisa hampir tiap minggu Kumpul. misa. Tiap minggu misa. Iya. Nah, Di rumah doa di di rumah doa itu. sini 3 kali. kita disupport oleh Severdi. Betul. Ini lupa gue. Ini Oh, SPD. romo-romo dari SPD. Betul, setiap minggu termasuk Romo Dami. Romo Dami. Ya. Ya, saya Dan meninggal terus sama-sama. semua beberapa Romo dari SPD terus hadir. Itu yang semakin ternyata semakin menumbuhkan baik jumlah maupun Ya. iman umat Katolik di Kota Baru. Ya. Nah, berarti dari rumahnya Pak Redem itu kemudian pindah ke rumahnya Pak Sudiarto saya. Sudiarto. Sudiarto. Itu untuk kegiatan-kegiatan latihan kur, pembinaan, Kumpul-kumpul mau doa. Sekolah minggu banyak. sekolah minggu ya. Ya sekolah minggu. Sekolah minggu. Nah, setelah itu baru Kita terpikirkan Iya. untuk punya Di- tempat sendiri. iya. rumah doa di depannya di Sebelah sampingnya belakang. Pak Martono, itu kan gitu ya. Di situ kebetulan lahan itu dijual dan ternyata disupport juga oleh paroki, kita dibantu Iya. paroki kan begitu ya Pak Martinus ya. Itulah kita memiliki Jadi rumah doa. basis pemikiran gereja itu dari rumah doa itu tadi.
cari kumpul segala macam teman-teman kalau kita undang Pak Martino, Pak Bena gini, oh kita harus gini. Ya justru permohonan ke Mabes dari rumah doa itu, dari rumah doa. Berawal dari situ. Waktu itu berarti sudah menjadi sini sudah menjadi perumahan angkatan laut ya yang Sudah. ditujukan ya. 2004 itu. Sudah. 2004 itu ya. Ya, dengan peresmian oleh Megawati Ya. di helipad di sini Betul. di daerah Kolam Pancing itu tahun 2004 itu. Betul. Ya. Dengan diresmikan itu, Hmm. jumlah umat Katolik Tambah di Kota banyak. Baru membengkak langsung. Itu yang luar biasa waktu itu. Dengan setelah diresmikan menjadi perumahan Angkatan Laut Angkatan itu. laut Iya. berkembang dari situ memang. Itu luar biasa. berkembang Lebih semakin jauh. luar biasa. Betul, gitu. Di sini ya. Itu cikal bakalnya terakhir dipegang oleh Pak Paulus ini untuk dimekarkan itu menjadi 4 lingkungan itu tadi. Ya, baik, kita ngopi dulu. Baik, kita lanjut ngobrol bareng Stasi Santo Gabriel. Baik, tadi Pak Martinus sudah menceritakan perkembangan umat sampai dengan kita harus berpindah dari rumahnya Kak Redem, kemudian ke Pak Sudiharto, Dan kemudian punya berikutnya rumah punya rumah doa ya Pak. Betul, Nah, usaha-usaha apa Pak bisa diceritakan kok bisa sampai punya rumah doa di Jalan Silindri ya? Betul Ya. Terima kasih. Saya langsung lanjut ya ngobrol bareng Santo Gabriel ini. Memang waktu itu kita pakai rumah Pak Sudiharto. Beliau almarhum masih tinggal di rumah di Karampilang di Jalan Golf itu, kita dibeli sana. Dalam perjalanan waktu kita melihat ke depan, umat kita ini banyak, ya. Pas ada latiko, ada rapat minimal 20-30 bisa ngumpul di situ. Bahasa guyon aja. Kita masa pindah-pindah kalau ini dia tempat ini kita mau pindah nanti. Di belala sebelahnya itu ada jual rumah Pak Mulyatin, tidak salah Letkol Mulyatin, Marinnya juga dulu di 3 juga. Lewat perantara Ibu Sudiharto itu tanya-tanya informasi, harga tidak salah 80-90 juta tidak salah dengan di belakang itu. Akibat itu spontanitas sih, kok tidak tahu ada pekerja dorong apa, kok dalam waktu singkat ada kesepakatan dari umat, sudah ada kesepakatan kita mau beli ya kan. Padahal kita nggak punya modal loh, nggak punya modal loh. Berpakat urunnya ada berapa tahun 500 ada hampir 30 orang tuh kumpul kita menghadap Rocky. Akhirnya kita ada kosnya, kita ada 40 juta pinjam lunak dari Proki udah salah 40 juta udah salah 40 Pak. 40 juta ingat saya betul. Jadi sejarah seperti itu. Jadi umat sendiri ada kemauan umat. Jadi waktu itu dari umat swadaya itu bisa terkumpul sampai dengan 40 juta. 40 juta. Dalam waktu cepat itu Pak ya? Ya. Luar biasa waktu saat. Luar biasa kalau diulang enggak kena. Ya, karena di tahun segitu nilai uang segitu itu ya cukup besar. Nah, kemudian transaksi terjadi, rumah itu akhirnya bisa dibeli dengan bantuan dari paroki. Betul. Dari paroki. Dari Proki. Waktu itu notarnya Ibu Gradin, hanya waktu diskusi dengan Sudiharto ini gimana rumah ini, ya kita serah pada gereja. Beliau tuh ngerti jalur-jalurnya, langsung serah ke Uskupan Surabaya itu cerita gitu. Hanya waktu masalahnya di belakang ada yang 30 meter itu 6 kali 5 atau 30 meter. Hanya saya sempat dapat kita umat sini sempat dimarah sama orang motong. Kayak beli rumah kayak beli kerupuk aja. Ya siap salah romo kita kemana itu sih Pak. Tambahan lahan di belakang. Di belakang kan Iya. ada punya dokumen tuh, saudara dari kesepakatan belah. Kayak beli kerupuk siap salah romo. Kwitansi aja. Bisa. Dapat sudah pemilikan. Hanya waktu itu teman-teman kita kurang akal. Lihat teknik gimana caranya? Udah kita pagar kanan kiri sudah. Walaupun surat nggak ada tapi secara kita sudah memiliki cetak itu udah pagar keliling semua itu Baru dipagar tapi belum ditembok ya. awalnya tidak gara-gara yang gini kita niat aja milik kita sudah beli dengan uang pagar Jadi nggak ada protes hanya kwitansi saja, Ya. kemudian dipagar, kemudian ditembok. Ya, baik Pak Martinus. Nah,
Selanjutnya berarti untuk kegiatan lingkungan dan misa itu semua di Sentral di situ. di Silindri tadi ya, Betul. di rumah doa termasuk Betul. misa-misa. Betul. Nah, kan paroki itu romonya terbatas. Betul. Nah, untuk misa di lingkungan, misa lingkungan ya waktu itu ya, yang harus setiap minggu. Nah, itu bagaimana? Romonya itu dari mana? Ada bantuan dari mana sehingga misa bisa terlaksana tiap minggu di sini? Karena kita lingkungan besar, untuk bisa tiap minggu sentral di rumah doa. Karena kita ala punya cita-cita luhur tadi, ya kita menghadap uskup, masuk surat permohonan ke Romo Riko Boleng, kita dibolehkan pakai romo tamu dengan catatan jemput sendiri. Saya hampir 3 tahun saya mengalami seperti gitu, jemput di Soferdi tiap minggu. Jadi Jadi minggu kedua ada salah. Hanya minggu ketiga ada ibadah sabda. Ya. Ibadah sabda benar ya? Ibadah sabda dipimpin oleh Pak Titus, mungkin Pak Yardi. Ada dari Proke juga di sini. Hampir 4 dalam 1 bulan 4 aktif kok. Setiap ada minggu. misa tiap minggu kok. Ya, Ada misa lingkungan dari Romo Tamu. Yang terakhir Romo Tamu Romo Damai sendiri ada 2 kali, kemudian sama ada ibadah sabda. Ibadah sabda dengan komuni. Iya. Ya, diterima. Itu mulai gantian dari Karampilan, dari Perkampilan dijadwalkan. Waktu itu masih 3F ya. Masih tiga, Satu lingkungan. Satu gitu. lingkungan. Ya. Ada dari tempat lain yang ikut misa di sini juga. Ada. Yaitu dari Gria Kencana. Gria Kencana, Sumput ataupun Warugunung juga. Bukit Bambi juga kan Ada. muncul. Gitu. Waktu itu cukup ya tempatnya. Kalau cukup ya nggak cukup itu hitungan. Sampai di luar-luar ya. Sampai di luar-luar pun kita isi. Tapi ya itulah yang memperbesar semangat kan itu. Pertama itu nggak cukup, akhirnya inisiatif bedah rumah sono ya. Jadi bagian dibedah sebelah, Ya. tambah belakang, tambah Diperlebar. teras depan Ya. itu. Berawal dari tantangan itu tadi, umat gitu banyak. Kok nggak tampung, jadi nggak tampung. Hanya tiap bulan masih ono tambah. Oh ini tambah lagi tambahin. Dia tambah ke notos dan nutut sudah itu nggak bisa. Ya, baik. Jadi dari awalnya pindah-pindah rumah, akhirnya bisa punya rumah doa sendiri. Sebutannya rumah doa ya. Iya. Rumah doa. Rumah doa di Jalan Selindri, swadaya umat dan bantuan dari paroki. Nah, pada saat itu juga kan ada banyak perkembangan umat karena di sini ternyata dijadikan perumahan angkatan laut. Betul. Otomatis kan jumlah umat semakin banyak. Rumah doa sudah tidak cukup lagi. Nah, waktu itu bagaimana Pak menyelesaikan masalah ini sehingga jadi kegiatan bisa berjalan, semuanya bisa berjalan dengan sarana dan prasarana yang seadanya. Saya rasa kita tetap di sana kok. Waktu itu yang jadi masalah dulu itu ada tetangga yang klaim tuh Pak Diono CS itu loh, Pak Diono CS katanya gini, gimana ya? Akhirnya mau tidak mau kita mundur selangkah, sudah biar aja kita mengalah aja, kita memperjuangkan jalan giok. Dan dulu nggak ada pemikiran itu, dia kita fokusin itu. Fokus Balik di rumah Banten doa. kalau kita mau latih kor bareng itu ke Warugunung tempat Bapak di sana gantian, atau kita di Cangki tempat saya itu gantian itu. Seluruh-seluruhnya nggak ada ya. Kita sempat latih kor di sebelah Pak Caparnat di pos itu, Iya. sempat ada berapa kali di situ. Kita berlatih sampai katakanlah diberi peluang, diberi kesempatan di Balai RT di Pancawarna itu kita pakai untuk latihan kor. Ya ternyata nggak apa-apa kan begitu ya ternyata. Baik, kemudian dari perkembangan yang ada, Ya. kemudian sampai sekarang ada gereja di Jalan Giok. Itu awal mulanya juga waktu Pak Martinus sebagai ketua lingkungan ya, untuk pengajuan dan sebagainya sehingga kita saat ini punya gereja di Giok. Sumbernya dari rumah doa itu tadi, dari teman-teman almarhum Pak Titus itu, Pak Bernard, Pak Marcelino, bahwa dari yang terlalu membangun rumah besar-besar di sini gitu loh. Ya, kita sudah ikut ambil bagian. Caranya opo? Kita ngajukan surat permohonan ke Mabesa AL itu cerita gitu.
bikinlah surat. Ini konsep surat Pak Paulus ini namanya, Pak Paulus bikinlah surat. Jadi kita bikin surat. Nah, kita punya ada kaki tangan yang sampai ke dinas bupati itu dia selalu monitor ke sana. Dia surat kita ketembus sampai Jakarta di ACC nomor berapa 2014 itu 2007 ya. Di ACC. Nah, Itu sehingga kita punya gereja sekarang yang dapat di jatah. Jalan. Hanya waktu dapat tanah itu kan ada 2 kapling yang seluas 1.400 meter tanah sana. Kebetulan kita orang dalam, Pak Bernardo memperjuang kita dapat pojok seperti ini. Kenapa? Jadi kita umatnya banyak, soalnya itu dapat pojok gitu. Waktu itu ketua Depar Karampilang tidak salah Pak Simon pertama gitu. Pak Simon pertama. Lalu timba ukur tanah dia hadir di sana. Cetan gitu. Ya, baik. Kemudian setelah Pak Martinus berakhir, itu tahun 2000, Pak Andri tadi sampai 2002, berarti 2005 ya Pak? 2 periode Pak Martinus. Dua periode Ketua wilayah Martinus. 2 periode, setelah periodenya Pak Martinus dilanjut Pak Paulus ya? Ya. Enggak, sebetulnya setelah Pak Martinus itu ada Pak Marcelino. Komisi Indonesia. Kemudian Marcelino jadi setelah Pak Marcelino, kemudian dilanjutkan Pak Yohanes Moi. Oh itu loh, ya. Ya, sampai 2013. Ya betul. Baru 2013 sampai 2015 itu saya Betul. jadi ketua lingkungan. Berarti setelah Pak Martinus masih ada Masih dua ada ketua Pak Marcelino. lingkungan lagi. Pak Marcelino Iya. dan Pak Yohanes Moi. Moi. Pak Yohanes Moi ya. Baru Pak Paulus. Iya, baru saya. Masih satu lingkungan itu. Masih satu lingkungan belum Iya. mekar. Nah, ini sekarang kita akan masuk ke lingkungan yang menjadi dari satu lingkungan menjadi 4 lingkungan. Nanti Pak Paulus akan menceritakan prosesnya seperti apa. Karena yang saya tahu dulu dan dari tadi kita cerita dari awal bahwa di sini sudah dibagi menjadi kelompok-kelompok. Apakah kelompok-kelompok itu menjadi cikal bakal pemekaran lingkungan dan sebagainya? Kenapa kok harus dimekarkan lingkungannya? Apakah jumlah umatnya sudah luar biasa banyak atau seperti apa? Baik, kita ngopi lagi. Nanti kita lanjut berikutnya. Baik, kita lanjut lagi di Ngobrol Sate, ngobrol bareng Santo Stasi Santo Gabriel. Tadi Pak Andre sudah bercerita, Pak Martinus sudah menceritakan sampai dengan tadi pengajuan untuk lahan gereja. Nah sekarang Pak Paulus, bisa diceritakan Pak Paulus perkembangan umat di Kota Baru itu yang diketahui Pak Paulus sampai dengan Pak Paulus menjadi ketua lingkungan sampai mekar menjadi 4 itu seperti apa? Baik, terima kasih Pak Yudi, juga Pak Martinus, Pak Andri yang saya hormati. Di sini di lingkungan kita ini yang dulunya bernama 3F ya. 3F ya. Ini sudah menjadi satu yang apa ya, menjadi suatu kayak hal yang ikonik gitu loh, karena di sini nih banyak terjadi kegiatan-kegiatan umat ya, di mana umat itu bekerja sama untuk meraih sesuatu yang lebih baik. Itu mulai dari jumlahnya umat itu masih sedikit sampai kemudian umatnya menjadi banyak. Jadi kalau saya bisa ceritakan dulunya pada waktu pertama kali saya masuk sini itu tahun 2001 bulan April tahun 2001 waktu itu. Ya, waktu itu memang saya di rumah juga nggak kepikiran untuk kegiatan lingkungan ke gereja tuh, kegiatan lingkungan gereja maksudnya itu nggak kepikiran. Ya dulu gereja paling bisa yang terdekat, kalau nggak ke Karangpilang ya ke Redemptor atau ke HKY seperti itu. Walaupun rumahnya di Trirorejo. Tetapi kemudian setelah
kemudian kenal dengan umat Katolik yang ada di Dirorejo tahun 2001 itu saya kenal dengan Pak Titus ya, ini yang benar-benar bisa mengayomi ya umat itu, mengemong umat dengan baik. Nah, dia mengajak kita itu untuk mengenal umat-umat yang lain ya, karena saya juga kasihan pada waktu itu Pak Titus itu sebagai ketua kelompok ya. Tadi saya lanjutkan dari Pak Andri dulu. Waktu itu Pak Titus ini jadi ketua kelompok itu areanya itu mulai dari Kalimaya, Aquamarin sampai ke Pirus Biru. Ya. Jadi jauh. Tahu, ya. Dan itu jalan kaki. Jadi dari Aquamarin Iya. Virus Biru. Jadi sebagai ketua kelompok itu yang saya tahu tugasnya itu adalah menarik kartu merah, membagi undangan. Nah, seperti itu. Dengan mengingat keadaan mungkin ada misal lingkungan, kemudian nanti juga ada kartu merah itu untuk kematian. Nah, itu PKKS. Nah, itu Pak Titus itu yang keliling. Nah, saya waktu itu ada sepeda motor jelek ya sudah saya pikir daripada ini nganggur, saya bantulah, saya cuma ngantar saja. Pak Titus itu mau kemana saya antar opa, saya bilang gitu. Ya waktu itu saya juga nggak kepikiran kalau nantinya saya juga akan berkecimpung di lingkungan ya. Waktu Pak Titus mengunjungi umat itu ya saya cuma jadi cantri ya duduk di luar gitu ya. Kalau sekarang itu gojeknya. Iya, ya cuman gojeknya gitu aja. Jadi Pak Titus yang banyak ngomong, saya diem aja gitu. Nah, lama-kelamaan terus diminta bantuannya juga untuk menjadi sekretaris lingkungan. Ya, pada waktu zamannya Pak Martinus pertama kali menjabat sebagai ketua lingkungan itu, saya menjadi menjadi sekretaris. Jadi saya cukup lama menjadi sekretaris lingkungan. Mulai zamannya Pak Martinus pertama kali jadi ketua lingkungan, ya kedua kali juga. Lalu kemudian Pak Martinus digantikan oleh Pak Marcelino Sompotan, kemudian digantikan Pak Yohanes Moi. Kemudian saya sendiri jadi ketua lingkungan. Itu prosesnya saya tahu semua karena saya jadi sekretaris juga pada waktu zamannya Pak Marcelino dan zamannya Pak Moi. Jadi saya dekat dengan semua yang memimpin di sini semua. Nah, pertama membantu lah jadi sekretaris. Jadi pada waktu itu setelah Pak Martinus ini ya, jadi Pak Martinus pertama kali mendapatkan tugas sebagai ketua lingkungan, yang saya tahu fokusnya pertama kali itu memang melacak mengenai lahan yang digunakan untuk gereja. Ya, pada waktu itu saya masih ingat di rumahnya Pak Widodo kalau nggak salah. Widodo, ya. Serah terima itu ya dari Pak Andri ke Pak Martinus ya. Nah, waktu itu yang diserah terimakan apa? Blueprint. Ya Pak ya. Betul. Blueprint. Nah langsung waktu itu fokusnya Pak Martinus ini langsung melacak blueprint itu tadi, karena pada waktu kita juga minta ke Perumnas ya untuk lahan ya Pak ya. Nah, sampai kemudian kita ke gereja Redemptor ketemu Pak Peter Ranti, ternyata pada waktu itu ini nggak berlaku, bagaimana? Kemudian tanya ke Rey, ke Pak Toto Lusida ya Pak. Lusida, ya betul. Jadi terus akhirnya Pak Martinus ini punya langkah yang taktis juga, yaitu membentuk panitia pembangunan gereja Katolik. Ya ini ceritanya di situ. Pak Martinus pada waktu kita itu masih belum apa-apa itu. Sudah mulai membentuk panitia pembangunan ya. Artinya lahan belum punya. Mau bangun di mana juga tidak ada. Tahu. Betul. Angkanya berapa juga. Iya, sudah punya visi ke situ. Jadi waktu itu kalau nggak salah tahun 2004 atau 2000 surat yang keluar itu ya Pak ya. Kurang bisa gitu. Sampai cetak liner barang. Itu sudah buat kop surat panitia pembangunan dengan ketuanya itu
Pak Bernardus Sumarwoto. Betul. Waktu itu beliau sebagai panglima Paroh ya, Pak Armatim. Perwira Rohani. Armatim. Pangkatnya waktu itu apa? Masih Mayor. Mayor. Mayor, iya, mayor. Masih mayor. Kapten Bernard waktu itu. Oh, kapten ya. Kapten ya. Masih kapten. Ya itu. Nah, beliau ini juga senantiasa setia sebetulnya mendampingi terus ya. Betul. Sampai proses gereja ini. Nah, kemudian juga punya benih yang bagus juga, yaitu sebetulnya satu liting ya sebetulnya Pak Marcelino Somputan itu sebenarnya satu liting sama Pak Bernard juga. Ya. Beliaunya juga sama-sama membantu kita juga, tapi karena tugas ya. Nah, pada waktu Pak Martinus ini mau selesai masa jabatannya sebagai ketua lingkungan, memang di dalam pikiran kita itu agak politik ya. Di mana kita itu memikirkan bagaimana masa depan kita untuk membangun gereja, dan di situ posisinya Pak Marcel sebagai ketua pembangunan gereja. Pada waktu Pak Bernard masih bertugas di luar, sehingga akhirnya ketua pembangunan itu dihandle Pak Marcelino, dan kebetulan Pak Marcelino kita dapuk waktu itu jadi ketua lingkungan, beliau bersedia. Karena sebetulnya memang banyak yang menyampaikan gini, tapi kita arahkan ya, saya agak politik juga ya Pak ya, supaya Pak Marcelino yang maju. Dan waktu itu Pak Marcelino setelah bertugas digantikan Pak Yohanes sebagai wakil dari Pak Marcelino ya. Betul. Jadi memang kita arahnya untuk ke pembangunan gereja, kita ada upaya untuk nyeting lah istilahnya seperti itu. Nah, ternyata memang pada waktu Pak Marcelino jadi ketua lingkungan tahun 2007 itu kita dapat surat dari Lantamal ya, komandannya waktu itu Pak Halim ya, tapi waktu itu suratnya dari Pak siapa namanya, lupa saya. Aminul Ibrahim. Ya, Pak Aminul Ibrahim. Nah, itu menyatakan kita mendapatkan tanah 500 meter persegi di Gereja Giok tahun 2007. Dan itu kita baru selesai menyelesaikan serah terima ya, rumah doa ke harta kekayaan Keuskupan Surabaya. Betul. Tahun 2007 itu juga. Iya, kurang lebih betul. Jadi Suratnya itu. iya, jadi Pak Martinus pada waktu itu memang mengusahakan, karena memang kondisi umat tidak ada tempat untuk berkumpul ya, sehingga akhirnya kita beli rumah doa, dan di situ tahun 2005 sampai 2007 itu proses untuk membayar 96 juta itu, sehingga akhirnya selesai tahun 2007, dan di tahun 2007 kita dapat lahan. Cuman masalahnya yang pertama muncul adalah bagaimana kita membangun lahan yang sudah punya. Nah itu zamannya Pak Marcelino itu banyak sekali kita rapat di rumah doa itu. Betul. Untuk membahas bagaimana caranya kita membangun lahan ini. Nah, dari Pak Bernard Sumarwoto juga menghendaki, ayo segera dibangun. Tapi lahan, uang ini dari mana? Kita nggak punya uang sama sekali. Belum ada sama sekali. Kita diminta, ayo segera bangun, nanti sudah ditanyakan sama Lantamal, kalau begitu nggak jadi nanti. Akhirnya sudahlah disepakati tahun 2010, itu 3 tahun kemudian, itu kita akan mengadakan peletakan batu pertama lah. Nanti kita minta Bapak Uskup, karena kita juga nyari dana sampai ke Keuskupan. Pak Martinus walaupun sudah tidak jadi ketua lingkungan, masih tetap mendampingi, karena sebagai ketua panitia pembangunan itu Pak Martinus. Jadi kita 2007 itu dapat tanah dari Angkatan Laut, iya, tetapi belum bisa bangun. 2010 artinya 3 tahun itu belum bisa, belum punya uang karena tidak ada itu biaya. Karena nggak ada biaya. Tapi ya bersama dengan panitia pembangunan, kebetulan saya juga jadi sekretarisnya panitia pembangunan bersama dengan Pak Martinus lagi. Jadi Pak Martinus tetap mencari terobosan untuk mendapatkan donasi-donasi itu dari Keuskupan ya Pak Martinus ya, pergi ke Keuskupan itu, akhirnya sampai akhirnya Bapak Uskup juga memberikan dana 1 miliar ya waktu itu ya Pak. Bukan, waktu itu kan tanah sudah ada. Awalnya itu kita peletakan batu pertama itu rencana 1 Oktober 2009. Ya. Ada surat undang, Ya. Muspika sudah kita undang semua. Kenapa? Karena 1 Oktober
karena 1 Oktober hari kesaktian Pancasila. Itulah betul mendoakan kan hari baik lah untuk orang warga negara Indonesia, hari kesaktian Pancasila. Nah, buatlah kita kesepakatan undangan muspika segala macam. Tanggal 1 Oktober, saya pula untuk undangan itu kita pepet aja, tanggal 27 baru kasih undangan ke muspika. Tanggal 27 undang ke muspika sudah buat, tanggal 28 memang jawaban menolak, nggak boleh. Nah ini sejarah gereja, menolak itu. 1 Oktober, akhirnya batal semua, jadi batal semua. Gimana caranya? Akhirnya kita mulai dari nol lagi, Akhirnya kita mau waktu itu pendekat ke dinas. Saya sering diskusi dengan Pak Bernard, Pak Pinto, gimana cara kita dekat ke dinas, Pak Mas. Akhirnya kita dapat surat dari Angkatan Laut, dari Lentama, Pak Halim, kita boleh dibangunkan itu loh. Akhirnya mengadakan Uskup kerjasama dengan PT ini dalam Mojopahit itu punya Total Swida itu dikasih dana pinjam waktu itu 450 juta. Ya. Uskup langsung ke developer, langsung bangun. Kita Umar sini hanya kontrol tuh, lihat kontrolnya. Bangun dari Uskup. Berarti semua yang membangun itu anggarannya, biayanya semua dari Uskup. Dari Uskup. Kita tahu itu tahun 2010. Ya, tahun 2010. 2010. Ya. Kita lanjut nanti setelah kita minum kopi, Pak. Baik, kita lanjut lagi di Ngobrol Sate. Ngobrol bareng Stasi Santo Gabriel. Baik, tadi Pak Martinus dan Pak Paulus, Pak Andre sudah banyak bercerita mengenai perkembangan umat. Selanjutnya Pak Paulus sampai menjadi 4 lingkungan, menjadi mekar seperti sekarang. Ceritanya seperti apa, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Pada waktu itu tahun 2013 itu penggunaan rumah doa itu mulai dilarang karena jumlah umat yang ikut misa di situ itu semakin banyak dan akhirnya sampai keluar-luar. Jadi di jalan itu sampai dipasang kursi. Nah, dan itu juga memancing warga juga untuk beralasan sehingga mereka menolak ya. Sehingga 2013 itu zamannya Pak Moi itu akhirnya diadakan pertemuan di Silindri menolak penggunaan rumah doa itu untuk kegiatan ibadah. Ya mau nggak mau memang kita harus kembali ke misa lingkungan dari rumah ke rumah atau menggunakan lahan yang masih belum siap untuk dipakai untuk misa, yaitu di kapel itu yang di Giok. Nah, lalu pada waktu itu terjadi pergantian ketua lingkungan dan waktu itu saya yang sebelumnya sudah diminta Pak Moi sebetulnya untuk menjadi asisten imam dan sudah mengikuti pembinaan untuk asisten imam terpilih menjadi ketua lingkungan. Jadi dengan bersamaan saya sebagai asisten imam dan juga sebagai ketua lingkungan. Nah pada waktu itu yang kita pikirkan adalah bagaimana untuk kegiatan doa lingkungan. Saya koordinasi dengan Romo pada waktu itu Romo Kuku ya, karena kita lihat umat kita itu banyak. Romo, bagaimana kalau kita mulai ada pemekaran? Ide dari kami memang, tapi Romo masih belum memberikan lampu hijau untuk itu. Hanya mungkin menyampaikan ya jadikan lingkungan bayangan, nah seperti itu ya secara sambil lalu lah lingkungan bayangan. Nah, tapi sebetulnya pada waktu kita doa rosario setiap bulan Mei dan bulan Oktober itu jumlah umat yang ikut itu sudah nggak mungkin lagi jadi satu, karena itu nggak muat. Nah, dulu sudah pernah sebelumnya itu kita jadikan 2 kelompok besar, yaitu kelompok utara dan kelompok selatan.
pada waktu doa rosario itu. Nah, tetapi itu pun juga tidak muat juga. Akhirnya jadikan 4 kelompok untuk doa rosario. Ya, nah inilah cikal bakal kemudian menjadi lingkungan-lingkungan yang baru. Pada waktu doa rosario jadi ada kelompok virus, kelompok aquamarine intan selindri itu, kemudian ada kelompok mutiara dan kelompok pancawarna ya. Nah itu yang menjadi kelompok-kelompok itu. Dan kita juga berharap bahwa nanti segera disahkan untuk pemekaran. Tetapi ternyata Romo Kuku malah diganti. Waduh, Romo Kuku dipindah ke Kalimantan. Di tahun berapa itu, Pak? Itu sekitar 2014. Ya, kan betul. 2014. Waduh, saya harus mulai lagi menyampaikan kepada Romo baru. Waduh, saya juga nggak kepikiran kalau nanti Romo baru ini bisa menanggapi pemekaran, ide pemekaran ini. Yang menggantikan adalah Romo Agus, ya, Wijatmiko. Nah, Romo Agus kan memang punya arahan yang cukup kuat ya dalam mengatur administrasi, itu sangat bagus. Sehingga waktu itu kita nggak kepikir untuk memperhatikan masalah pemekaran lingkungan itu, jadi kita lupa. Tapi bahan itu kita sudah punya sejak zaman Romo Kuku. Saya sudah membuatkan, memang ada kayak peta denah, kemudian pembagian kelompoknya nanti berapa jumlahnya, berapa jatah umat, itu sudah ada semua. Zamannya Romo Kuku. Tapi saya nggak kepikiran pada waktu, karena tugas dari gereja dan juga fungsi saya sebagai ketua lingkungan dan juga sebagai asisten imam. Kok ya istilahnya orang Jawa bilang dilalah ya. Kebetulan sekali pada waktu tahun 2015 itu ada namanya sensus keuskupan. Sensus keuskupan tahun 2015. Nah, di situ masing-masing lingkungan itu boleh mengusulkan beberapa orang untuk menjadi petugas sensus. Nah, di lingkungan kita ini dulu satu lingkungan ya, 3F itu. 3F. Saya mengusulkan 10 orang. Ya, nah masing-masing dapat itu jatah untuk menjadi petugas sensus itu 10 orang. Dan hasilnya yang terdata itu di lingkungan kita ada 215 kakak. Bukan jiwa ya Pak, kakak Pak. 215 kakak. Nah, pada waktu itu Romo Agus kaget. Loh Pak, kok banyak sekali di lingkunganmu? Ini sudah waktunya dipecah. Loh, saya siap Romo kalau dipecah, saya bilang gitu. Saya sudah siapkan dari zaman dulu, zamannya Romo Kuku, tapi belum sampai ditindaklanjuti. Romo Kuku sudah pindah. Oh ya sudah kalau gitu, segera adakan pertemuan di gereja. Siap Romo. Ya, jadi nanti masing-masing calon dari masing-masing kelompok itu diundang ke gereja. Oke. Ya, waktu itu sudah saya langsung panggil. Dari waktu itu di sektor-sektor itu memang sudah saya hidupkan. Jadi untuk doa-doa lingkungan selain doa rosario kan sudah ada di sektor-sektor, itu sudah mulai ada. Kemudian juga sebetulnya ketua sektor itu juga harus tetap menyampaikan apa yang didapatkan dari umat di lingkungan itu dari sektor ke lingkungan. Tapi saya juga beri kewenangan mereka untuk mengelola beberapa untuk keuangannya. Ya, dan di situ kemajuan dari masing-masing sektor ini sudah mulai kelihatan. Jadi siaplah untuk menjadi lingkungan-lingkungan baru. Nah, akhirnya kami undang wakil-wakil dari sektor itu tadi yang namanya masih sektor, belum lingkungan, itu untuk pertemuan dengan Romo di sekretariat paroki waktu sore itu. Nah, kemudian tahun 2015 itu sekitar bulan setelah Agustus, itu sekitar bulan September atau Oktober itu ya kalau nggak salah. Lalu akhirnya Romo juga minta diadakan untuk pembekalan bagi pengurus-pengurus lingkungan dan mungkin pelantikan ya. Waktu itu kalau nggak salah di rumahnya Pak Yudi ini. Ya toh di sini. Ya. Tahun 2015 akhir Desember. Ya. Kalau nggak salah tanggal 15 itu. 15 Desember 2015. Ya, tanggalnya bagus jadi gampang diingat.
Nah itu di sini. Malah lupa. Ya toh kalau nggak salah waktu itu Desember 2015. Nah sejak itu kemudian jadilah 4 sektor, 4 lingkungan, yaitu lingkungan 3F kami tetapkan sebagai Santo Gabriel, tetap ya, karena mengusung nama dari Awal. kapel dan nama awal yang dimiliki 3F supaya nggak pudar. Ya kami mengharapkan tetap nama kapel ini tetap di dalam lingkungan itu tetap jadi satu. Kemudian F4 sama F5 ini kebetulan kami kok punya kesamaan ingin memilih nama pelindung itu yang masih baru, jadi masih diingat, yaitu F4 memilih Santo Yohanes Paulus, kemudian F5 memilih Santa Teresa dari Kalkuta itu, kemudian F6 memilih nama Santo Cornelius. Ya itulah sehingga akhirnya menjadi 4 lingkungan tahun Desember 2015. Itu terakhir, kemudian ada Natalan di waktu itu masih di daerah dekatnya di rumahnya Pak Heru yang sudah almarhum itu. Kemudian serah terima ke lingkungan baru itu kami serahkan laporan pertanggungjawaban, data keuangan, sama kami bagi waktu itu keuangan itu untuk modal awal dari lingkungan itu. Jadi masing-masing lingkungan itu waktu itu kami sebetulnya punya pikiran juga untuk merenovasi rumah doa. Ada sekitar dana itu 10 juta kalau nggak salah. Cuman rumah doa pada waktu itu kondisinya sudah mulai agak jelek karena sudah nggak dipakai lama, cukup lama nggak dipakai. Hanya kami pikirlah lebih baik ini untuk modal lingkungan saja daripada untuk membangun aset ya, karena membangun umat lebih penting. Ya, karena itu bagi aja jadi 4, masing-masing lingkungan itu bisa mengembangkan untuk modal awal untuk membangun lingkungan yang baru. Itulah Pak, jadi tahun 2015 itu kemudian dilanjutkan, masing-masing lingkungan punya kebijakan sendiri-sendiri. Jadi di 2015 itu kemudian mekar menjadi 4. Sehingga saya waktu itu pelantikannya bersamaan dengan perayaan Natal. Iya. Oleh Romo Agus. Ya. Betul. Nah, sejak saat itu resmi di Kota Baru ada 4 lingkungan. Ya. Sebutannya waktu itu F. Menjadi dari 3F menjadi F3, F4, F5, F6. Ya. Ya, F7, F8 tetap F1, F2 Bambe sama Warugunung ya kalau nggak salah. Jadi setelah mekar itu menjadi 8 lingkungan di wilayah F ya. Ya. Nah, ini cerita awal dari mulai tahun 98 ya Pak Andri. 98 umat sampai dengan tahun 2015 pemekaran lingkungan. Nah, saat ini kondisi sudah sangat berbeda dengan tahun itu. Sekarang sudah sangat luar biasa sekali. Kita juga sudah punya gereja dan status kita juga bukan wilayah lagi tapi menjadi stasi semenjak 9 Januari 2022. Nah, sekarang harapan dari sesepuh ini, Pak Andre, Pak Paulus, Pak Martinus, untuk kedepannya seperti apa? Mungkin dari Pak Andre dulu. Baik, jadi puji Tuhan memang kita bisa terus bertumbuh dan berkembang ini bukan karena beberapa orang ini, tapi keterlibatan semuanya. Tentunya dengan sudah berkembang menjadi 4 lingkungan, khususnya di Kota Baru, dan wilayah ini menjadi stasi Santo Gabriel, di mana saat ini istilahnya terus dalam merangkak untuk lebih berkembang lagi dengan generasi-generasi muda yang sungguh luar biasa, kan begitu. Maka harapan saya secara pribadi khususnya adalah bagaimana kita menumbuh kembangkan dan membawa generasi penerus gereja ini, generasi muda kita ini, untuk
menjadi generasi-generasi pengembang selanjutnya dari apa yang sudah dirintis oleh pemula-pemula itu. Begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andri. Ya. Monggo Pak Paulus. Ya, jadi masing-masing generasi itu memiliki tantangan yang berbeda. Ya, kita nggak bisa ngomong bahwa yang lama sama yang baru seperti itu lebih enak mana, lebih bagus mana, nggak bisa. Karena yang lama itu kan juga memberikan dasar ya bagi yang baru. Dan yang baru itu memberikan nama baik atau mengharumkan nama dari yang lama juga. Jadi saling berhubungan ya. Ya, jadi nanti seperti yang disampaikan Pak Andri juga, bagi generasi muda itu tidak harus mengikuti atau apa ya, tidak harus pakemnya harus mengikuti salah satu dari zamannya yang dulu, zaman yang mana ya. Kita milih zamannya presiden yang mana, seperti itu enggak. Karena masing-masing punya tantangan yang berbeda-beda. Zamannya nanti pada waktu anak-anak muda tampil itu mungkin jauh berbeda dengan apa yang kita bayangkan saat ini ya. Ya, tetapi ya saya cuma memberikan semangat bagi yang muda-muda ini supaya nanti ketika harus saatnya tuh memperhatikan juga lingkungan, gereja dan masyarakat, ya supaya mereka juga siap untuk tampil. Karena kalau sekarang mungkin masih ada yang tua-tua ya masih enak ya, tapi kalau nanti tinggal yang muda-muda saja, terus tidak ada yang berani maju, nah ini kan jadi masalah nanti. Kita nggak ada yang memelihara ngopeni, istilahnya yang tua-tua ini nggak ada yang ngopeni, ya sedangkan yang muda juga mungkin sibuk dengan kegiatannya sendiri, ya seperti itu. Harapannya sama dengan Pak Andri. Baik, terima kasih Pak Paulus. Kalau dari Pak Martinus, harapannya gimana dengan kondisi? Yang kita harapin saya ini ambil catatan masa lalu ya. Terasa memang tantangan zaman seperti Pak Paulus betul, tatap zaman, tiap zaman ada masanya, ada tantangan sendiri. Terasa nilai-nilai yang kami pikir mungkin masih sama, mungkin berlaku sampai sekarang ini. Secara ke dalam, yang baik orang muda, orang tua, kita harus bersatu sebagai warga gereja bersatu. Sehati, sejalan dalam kebersamaan itu tadi. Itu nilai-nilai hakiki bersama. Yang berikutnya aksi kita itu sebagai orang beriman harus dimulai dengan semangat doa. Kalau dulu ada doa novena, ada macam-macam rosario, ada semangat doa. Ketiga, membangun bersama di tetangga gereja sekitar itu. Itu serasa orang muda segala macam itu nilai-nilai kita terus kita perjuangkan. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Martinus, Pak Paulus, Pak Andre atas waktunya pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Demikian tadi ngobrol sate kita, ngobrol bareng Stasi Santo Gabriel, dan podcast ini bukan yang pertama dan terakhir. Nanti kita akan lanjut dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Masih banyak kegiatan-kegiatan di Stasi yang nanti akan kita bahas, akan kita bicarakan dengan narasumber-narasumber yang lain. Dan tentunya kita akan tetap selalu semangat.